Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yunita dan NIM saya 1904010144 dan saya berasal dari kelas EKIS 4F dan Prodi Ekonomi Syariah. Nah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai jual beli. Pasti kita sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan jual beli. Bahkan kita pun juga selalu melakukan namanya transaksi jual beli tersebut. Nah, pada kali ini saya akan memberikan penjelasan terlebih mendalam tentang jual beli. Nah, tonton terus ya, saksikan sampai habis penjelasannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari jual beli. Nah, jual beli itu adalah sebuah transaksi yang berkonsekuensinya itu beralihnya kepemilikan. Nah, dari hal itu dapat terlaksana dengan adanya akad yang berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, pembahasan yang kedua itu adalah mengenai rukun dari jual beli. Nah, rukun dari jual beli ini ada 4. Yang pertama ada orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adanya sihat atau lafal dari ijab kabul. Nah, yang ketiga itu adalah adanya barang yang dibeli. Terus yang keempat itu ada nilai tukar dari pergantian barang tersebut. Nah, yang ketiga ini saya akan membahas mengenai syarat-syarat dari jual beli. Nah, untuk lebih lanjut penjelasannya kita bisa lihat pada slide berikut ya. Syarat-syarat dari jual beli itu terdiri dari 2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul dan syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan. Dalam syarat yang berkait dengan ijab kabul itu terdapat 3 syarat. Yang pertama, orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal. Yang kedua, kabul sesuai dengan ijab. Yang ketiga, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak hadir dan membicarakan topik yang sama. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan itu terdiri dari beberapa syarat. Yang pertama, barang itu suci, yang artinya bukan transaksi seperti jual beli barang najis seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Yang keempat, barang yang diperjualkan itu jelas. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadar jenisnya. Dan yang keempat, itu saya akan membahas mengenai macam-macam dari jual beli. Nah, jual beli itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni secara online maupun secara langsung. Nah, adapun gambar-gambarnya secara online maupun secara langsung ya. Bisa dilihat. Dan yang kelima, saya akan membahas mengenai sifat dari jual beli. Nah, di sini terdapat dari 2 sifat, yaitu berdasarkan dari segi pelakunya, yang kedua dari segi hukumnya. Nah, bisa kita lihat penjelasannya pada slide ini ya. Sifat dari jual beli dilihat dari segi pelakunya itu terdapat 3. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan perantara yakni dengan tulisan ataupun surat menyurat. Yang ketiga yaitu jual beli dengan perbuatan yakni dengan mengambil dan memberikan tanpa ijab kabul. Contohnya itu adalah seperti kita belanja di warung-warung kecil. Yang kedua, dilihat dari hukumnya. Nah, dilihat dari hukumnya ini terdapat 3. Pertama, syahih, yang artinya jual beli tersebut memenuhi syarat. Yang kedua, gairu syahih, yang artinya jual beli tersebut ada yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun syarah. Yang ketiga, yaitu batil, yang artinya jual beli tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang keenam yaitu manfaat dari jual beli. Jual beli terdiri dari beberapa manfaat yang didapat. Yang pertama, penjual atau pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang kedua, masing-masing pihak merasa puas. Yang ketiga, menumbuhkan
ketentraman, dan kebahagiaan. Yang keempat, penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram. Nah, pembahasan yang ketujuh itu saya akan membahas tentang hak dari konsumen dan kewajiban bagi penjual. Nah, di sini kan terjadinya sering pelanggaran itu pada sistem online, yaitu pelanggaran terhadap hak dari konsumen itu sendiri. Nah, di sini juga ada pun undang-undang yang mengatur dari pelanggaran hak konsumen. Bisa kita lihat pada slide berikut ya penjelasannya. Nah, yang pertama itu membahas tentang hak dari konsumen, karena kan dalam sistem jual beli kadang konsumen tuh banyak yang dirugikan ataupun sebaliknya dari penjual. Nah, di sini pun ada hak dari konsumen. Yang pertama adalah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa yang tersedia sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga itu adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa tersebut. Yang keempat adalah hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang yang digunakan tersebut. Nah, yang kelima adalah hak atas untuk mendapatkan advokasi ataupun perlindungan. Yang ketujuh yaitu hak atas mendapatkan pembinaan atau pendidikan konsumen. Yang kedelapan adalah hak atas diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai kewajiban dari penjual. Nah, penjual itu harus beritikat baik dalam usahanya. Dan yang kedua adalah memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai barang jualannya. Yang ketiga adalah memperlakukan konsumen dengan baik atau dengan memberikan pelayanan yang baik sebaik mungkin. Dan yang keempat adalah memberikan jaminan mutu terhadap barang-barang yang mereka jual. Terus yang kelima adalah memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mencoba barang yang nantinya itu dijual atau buat diperdagangkan. Yang pertama adalah adapun Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kurung UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PPPSTA. Adapun undang-undang juga yang mengatur dalam perdagangan atau sebagai produksi atau pelaku, yaitu pada pasal 8 ayat 1 huruf F UU 8 tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk melakukan produksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang dan atau jasa tersebut. Nah, itulah penjelasan saya mengenai jual beli. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.